tahun ini kita sudah ada rencana ekspansi ke Om Metia boleh dipin videonya biar kelihatan yang paling besar. Paling besar. dari Itu? Yes, oke Oma. kalau dari Denpasar So, Oma terharu melihat kalian semua. Di tengah-tengah, let's say, gonjang-ganjing dunia, di mana nggak bisa kita pungkiri banyak anak-anak Tuhan yang imannya goyah, bahkan mungkin mendeny Jesus as Lord karena kecewa. Tapi tadi dalam penyembahan, Oma melihat Roh Kudus masuk dalam hatimu yang paling dalam saat ini. Dalam relung hatimu yang paling dalam. Dan dia rindu untuk diberi kebebasan sepenuhnya memakai kalian. Sehingga melalui hidup kalian hari-hari, dimanapun kalian berada, Roh Kudus akan memampukan kalian untuk memprioritaskan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup. Don't ever deny it. Berarti kita mendukakan Roh Kudus itu sendiri. Yang tadi dikatakan sebagai hadiah. Yang tadi dikatakan sebagai janji Yesus kepada kita semua yang percaya. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Whoever you are, wherever you are, dan apapun yang kalian harus hadapi setiap hari, He is there. Not was there, but is present every day. Ini coba kalian renungkan dengan baik. Oma melihat ada beberapa pertanyaan yang sampai kepada Oma. Dan Oma dengar tadi juga ada yang mau sharing. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Adakah kalian menyadari begitu kalian mengatakan, yes, Holy Spirit, do it. Dia melakukannya bagimu. Karena dia tidak pernah mendobrak, memaksa hatimu. Oma mendengar dari beberapa dari kalian bahwa sebelum Oma bicara dengan kalian di sini, kalian sudah mendengar bagaimana bergaul dengan Roh yang Kudus itu. Bagaimana kalian harus memupuk relasi yang manis dengan Yesus. Tapi tanpa kalian mengizinkan Roh Kudus membantu kalian, sia-sia anak-anak. Karena setan tidak pernah tinggal diam. Dia tidak akan izinkan kamu untuk bergaul dengan Yesus. Apalagi membangun relasi. Itu sebabnya gereja kita memberikan 4 pokok sarana untuk kalian tetap bisa mengimplementasikan hidup kalian sebagai anak Tuhan.
Kalian pernah mendengar, mungkin yang pernah ikut retret tahun lalu di mana kalian undang Oma. Mungkin kalian pernah juga di pertemuan-pertemuan yang sebelum ini. Bagaimana kalian diminta kehidupan doa kalian dengan Yesus itu nggak pernah putus adanya. Simple aja. Adakan waktu, tempat yang sama, bahkan mungkin waktu yang sama. Mungkin kalian bisa ngintip di belakang Oma. Inilah tempat Oma bertemu dengan Yesus. Bukan berarti nggak bisa ketemu di mana-mana. No. Tapi Oma yang butuh situasi, kondisi yang mendukung iman Oma. Yesus nggak butuh itu. Oma percaya atau tidak, dia hadir. Tapi Oma yang butuh. Kita yang butuh. Apalagi sekarang, di mana gereja sendiri meminta kita untuk kita juga memiliki altar kecil dekat dengan kita. Apakah itu di kamarmu? Di ujung, di pojok, di sudut? Di mana aja. Tapi yang mudah untuk kamu lihat. Dan sifatnya private. Itu untuk misa-misa loh, yang disebut live streaming itu. Itu kan hari-hari bisa terjadi, bisa kalian lakukan. Salah satu cara berbicara, ngobrol dengan Yesus. Oh, ternyata nggak cukup loh. Nggak cukup hanya itu. Gereja memberikan kita sarana yang lain. Kitab suci jangan jauh dari kalian. Kalau mungkin kalian hidup di zaman digital segala-galanya, dalam segala hal. Good. Tapi Oma masih pakai ini. Walaupun Oma sekarang duduknya di depan laptop. Nggak sama. Buka kitab sucimu. Dan tanyakan kepada Yesus. Apa yang Yesus ingin katakan kepadamu? Pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepadamu? Ya, Oma itu lama kali, butuh waktu kali. Yes. Itulah salah satu harga yang harus kau bayar. Untuk bisa kamu menikmati hubungan dengan Yesus. Dan dengan kamu baca kitab suci tidak lagi sebagai kitab, sebagai sabda yang hidup. Gak usah panjang lebar. Mungkin hanya satu kalimat. Tapi mungkin satu kalimat itu kayaknya kita juga gak ngerti. Enggak apa-apa. Satu kata aja. Dan Tuhan akan pakai satu kata itu untuk membuka pola pikirmu, diubah. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus sebenarnya. Tinggal kalian, seberapa kalian mau duduk diam mendengarkan suaranya. Umat tidak mengatakan bahwa doa-doa yang lain yang kita miliki dalam gereja itu tidak baik. Oma Rosario tiap hari, Oma Korongkat tiap hari, bahkan bisa lebih dari sekali. Tapi coba kalian perhatikan dengan doa-doa itu. Lebih banyak Oma meminta
Entah itu untuk si A, entah itu untuk si B, entah itu untuk Indonesia, entah itu untuk dunia. Tapi Oma butuh apa yang Tuhan inginkan untuk Oma lakukan. Dan kita butuh untuk diam. Untuk bisa mendengarkan kehendak Bapa itu. Kok bisa? Kok bisa? Roh Kudus akan bantu kamu. So, kita dapat 2 sarana pokok tadi. Berdoa dan firman Tuhan. Sabda Allah dalam kitab suci. Oh, nggak cukup loh anak-anak, nggak cukup. Kalian juga sudah pernah dengar. Ada satu sarana yang pokok juga yang harus kita pergunakan. Yaitu pelayanan. Aduh, Oma, aku kan kerja dari pagi gitu loh. Sampai sore, bahkan lembur sampai malam. Mau pelayanannya bagaimana? Nanti dulu. Semua masing-masing punya porsinya. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, secangkir teh saja. Secangkir teh saja. Jadi bukan berkhotbah, bukan ngajar. Tapi secangkir teh saja. Ini Matius, di dalam Injil Matius. Engkau berikan kepada saudaraku yang paling hina, itu sama kau berikan kepadaku. Berarti engkau melayani aku. Itu sebabnya Mother Teresa dari Calcutta nggak usah tunggu lama-lama, beliau langsung diterima oleh gereja sebagai santa. Karena kita lihat kehidupan hari-harinya. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Kalau memang nanti ada panggilan khusus, ada yang harus menjadi katakanlah panggilan-panggilan yang khusus. Why not? Banyak loh yang meninggalkan orang tuanya. Banyak loh yang meninggalkan pacarnya. Banyak loh yang meninggalkan cita-citanya. Bahkan sudah mendapatkan cita-citanya. Sudah titelnya mungkin bukan 1, 2, 3, tapi 4. Tapi panggilan khusus itu bagi dia prioritas. Anak-anak yang dikasih Tuhan. Bukan berarti kalian semua nanti berhenti kerja, berhenti sekolah gitu. No. Itu sifatnya pribadi. Kemudian ada satu lagi sarana yang pokok untuk kalian bisa mampu untuk mengetahui kehendak Bapa itu, untuk mampu melakukan apa yang Yesus minta, yaitu jangan tinggalkan komunitas. Karena apa? Seperti ini. Di dalam komunitas, kalian bisa saling menegur. Telinga Oma kalau kotor, Oma nggak mungkin bisa lihat sendiri. Oma butuh orang lain untuk melihat telinga Oma kotor apa enggak. Tuh? Begitu kita juga dalam komunitas. Apakah kehidupan kita sudah menuju kepada kekudusan? Atau masih seperti manusia lama yang nggak kenal Yesus? Atau sudah kenal Yesus tapi nggak mau tahu mengenai Yesus? Tidak menjadikan dia Tuhan dalam hidup. Nah, di dalam komunitas, teman-teman kita akan menegur dengan kasih. Itu sebabnya 4 sarana pokok ini nggak bisa ditinggalkan. Bahkan ada yang bertanya, haruskah kita masuk dalam komunitas? Wajib hukumnya. Enggak. Kalau bisa, kalau enggak. Atau kalau gue ada waktu, aduh gue sibuk banget, nggak bisa nih. Nggak bisa. Kalian tidak akan bertumbuh maksimal.
Karena Oma di sini nggak ada alat peraga, tapi kalau kalian ingat dulu waktu di retret tahun lalu, Oma tampilkan satu gambar yang berupa roda sepeda, masih ingat? Dan roda sepeda itu, kalau nggak ada jari-jari, kira-kira rodanya bisa jalan dengan baik? Enggak. Lalu kalau toh ada jari-jarinya, tetapi tidak ada porosnya, apakah mungkin jari-jari itu bisa tetap berhubungan dengan roda itu tanpa poros? Ya. Dan jangan lupa, porosnya itu adalah Yesus sendiri loh. Bukan kita, tapi Yesus. Dan Roh Kudus yang memampukan kita untuk tetap melekat pada Yesus itu sebagai poros. Jadi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya rooted atau berakar. Oma prefer to mengambil contoh pokok anggur. Karena secara biblis itu ada. Dan kita tahu itu semua di Yohanes 15 itu. Bagaimana Yesus adalah pokok anggur, dan kita semua ranting-rantingnya. Kalau kita tetap melekat erat pada pokok anggur itu, maka makanannya bukan dari mana-mana. Dari si pokok anggur kita akan dapat. Dan kita akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk berbuah. Karena kalian nanti ada topik yang terakhir di akhir tahun ini kan. Di awal adalah rooted, berakar. Kemudian kalian diharapkan bisa growing, bisa bertumbuh. Bertumbuh untuk apa? Untuk berbuah. Tapi ada satu hal yang Om mau sampaikan. Untuk kalian bisa berbuah lebat, apakah kalian mampu melakukannya sendiri? Di dalam dunia ini, di mana godaan tantangan begitu banyak, tawaran dari dunia begitu manis. Kalau bukan kalian izinkan Roh yang Kudus itu bekerja melalui kalian. Jadi anak-anak yang dikasih Tuhan, kalau kalian mau menjadi anak Tuhan yang fruitful, yang berbuah, nggak bisa lepas dari pekerjaan Roh yang Kudus. Karena fruitful di Galatia 5 itu, ayat 22 dan seterusnya itu adalah karakternya Yesus. Siapa yang mampu meniru karakter Yesus? Enggak ada. Salah satu aja. Mengampuni. Mengampuni orang lain. Mengampuni dirimu sendiri. Sulit. Ada yang mengatakan, iya sih ngampunin, tapi to forget never. Ngampunin, tapi ngelupain gak bakalan aja. Karena apa? Karena kita melakukannya sendiri. Dan iblis ikut campur tangan. Tapi kalau kalian izinkan Roh Kudus yang bekerja,
otak kalian dicuci oleh Roh yang Kudus itu. Mungkin orang yang menyakitimu itu belum berubah, tapi yang dirubah oleh Roh Kudus adalah diri. Karena kamu yang mengizinkan Roh Kudus mengubahnya. Sehingga matamu juga berubah cara pandangmu kepada orang itu. Mungkin kepada orang tuamu sendiri, nggak usah jauh-jauh. Mungkin kalian selama ini juga selalu dibeda-bedain sama si kokol, sama si cicit, sama adik lah, sama kakak lah. Kemudian timbul rasa tawar hati. Lalu mungkin ada yang terus menjadi hidup dengan kompensasi, ingin membuktikan kepada orang tua, I can do it. Dan bukan itu loh yang Tuhan minta. Dan Tuhan minta ampuni dia. Ampuni si mamamu itu. Ampuni ayahmu itu. Dan Roh Kudus akan lakukan. Dia nggak pernah delay. Begitu kalian minta, langsung dia lakukan. Memang proses. Mungkin di awal baru hanya di mulut, hati belum. Ya namanya juga luka. Tapi itu sebabnya Oma katakan tadi kalian perlu komunitas. Wajib hukumnya. Bukan komunitas di mana kalian mengungkapkan hidup kalian hari-hari, kemudian teman sekomunitas itu menjadikan itu gosip di luar. Atau menjadikan itu bahan cerita. Ya, Oma titip kepada koordinator kalian. Ada orang-orang yang seperti itu, ya, itu perlu kita rangkul. Jangan dikeluarkan dulu dari komunitas. Dirangkul secara pribadi. Karena dia belum mengerti apa artinya berkomunitas. Roh Kudus akan kerja. Jadi, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, yang Oma atau yang Ibu tadi kemarin itu kirim, beberapa, itu slide-nya cukup banyak. Kemudian ada Oma terima beberapa pertanyaan dari situ. Tapi sebelumnya sih, kalau boleh, ya, kalau boleh tadi kan dikatakan, oh, ada nih 1-2 orang dari kita yang mau sharing. Oma prefer mendengarkan dulu sharing. Dan ini akan memperkaya kita nanti. Boleh nggak kalau begitu? Halo? Boleh? Jessica, udah ngantuk-ngantuk? Apa kamu yang termasuk mau sharing? Kita santai ya, nak. Anak-anak, santai. Ikut Tuhan itu indah banget. Tapi kalau begitu hatimu rasanya diporak-porandakan, berarti Tuhan mau pulihkan hati kamu. Tuhan akan rajut kembali sehingga engkau pulih dan utuh adanya. Itu kerinduan Tuhan. Tapi bagian kita adalah, adakah kita mengizinkan Roh Kudus itu bekerja? Kan gitu. Adakah kita izinkan Roh Kudus untuk membantu agar relasi saya dengan Yesus itu lebih akrab? Karena begitu saya akrab dengan Yesus, maka saya akan mengenal Bapa itu. Kalau kita dengar-dengar, kalau sering kita dengarkan Yohanes 3 ayat 16 itu. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka diberikannya anaknya yang tunggal. Itu bukan ngomong doang. Itu dilakonin oleh Bapa. Terus yang Yesus katakan sebelum dia naik ke surga, aku tidak akan meninggalkan engkau, yatim piatu. Aku
aku akan berikan engkau seorang pribadi yang lain, penolong, penghibur, yaitu Roh Kudus. Itu juga bukan bohong. Tapi banyak petani mengatakan, kok gue nggak ngerasain sih? Hati-hati. Mungkin selubung itu belum terungkap. Selubung apa ya? Macam-macam dalam kehidupanmu yang menghalangi kamu. Mungkin ego kamu, mungkin pacarmu, mungkin karirmu. Sehingga yang pertama dan utama tidak lagi Yesus dalam hidup. Berarti Yesus bukan Tuhan. Jadi anak-anak yang dikasih Tuhan, coba ini direnungkan. Kalian Oma lihat wajahnya semua pada serius. But I love you all. So kita buka dengan sharing ya. Mungkin sharing salah satu dari kalian malah justru membuat yang lain nggak terlalu serius. Oke, come on. Siapa tadi yang mau sharing? Ayo silakan, jangan malu-malu. Terutama tadi yang udah mengiyakan mau sharing. Gak usah malu-maluin aja boleh. Apa perlu disebut namanya? Oh ya perlu dong. Nggak usah lah, Silakan, Cinta. Senang banget ketemu lagi, kita sudah lama ketemu. Oke. Kalau sharing dari saya sih gampang aja. Yang kebetulan itu susah-susah gampang. Kadang ada sisi senangnya, kadang ada sisi sedihnya juga. Di saat kita ingin memperjuangkan sesuatu yang perlu kita perjuangkan, kayak misalnya karir, pekerjaan, misalnya juga mungkin asmara gitu ya. Akan jadi saat yang sulit ketika kita harus melepas salah satu gitu. Tahun 2016 waktu saya sama APD Bisa, mungkin waktu itu Oma masih ingat, saya sama Oma juga. Oma pernah bilang ke saya, kalau kamu mau hidup lebih baik, kamu coba lepasin mantan kamu yang terakhir ya. Itu akhirnya saya lepasin tahun 2016 akhir, dan ternyata hambatan saya emang betul di situ. Wah. Iya, itu bukan omong kosong. Setelah saya mengalahkan mantan terakhir saya coba lagi menata hidup sama Tuhan, dan emang jatuh bangunnya banyak. Karena saya juga sempat hilang pekerjaan, kuliah lagi, dan puji Tuhan sih sampai sekarang semuanya berjalan dengan baik gitu. Hubungan saya dengan keluarga juga baik, sama saya juga ya puji Tuhan ditemukan lagi sama orang lain yang lebih cocok sama saya. Good. Yeah. Okay, Kevin. Yes, sama. Ada satu hal yang Uma sampaikan ya. Yesus nggak akan mau berhutang kepada kamu. Ya, kamu berani merilis, Tuhan akan ganti yang jauh lebih baik dan berlipat kali ganda. Amin. 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 So, move on ya. Ya udah move on sih, Oma. Soalnya itu nggak bakal berhenti, move on terus. And tantangan, kesulitan, itu justru kalian, kalau kalian sudah mengerti apa artinya bekerja sama dengan Roh Kudus, justru tantangan, kesulitan, cobaan, ujian, itu justru itu jadi biasa-biasa aja gitu loh. Oh ya dong. Yes. Yes. Justru hal yang biasa dalam hidup itu. Itu akan membuat kalian lebih cepat bertumbuh. Amin. Kan kalau ada orang-orang yang sering katain, udahlah, itu pasti ada hikmatnya lah, di belakang itu pasti Tuhan punya rencana yang bagus lah, yang manis lah, betul kan? Betul. Ya, ngejalaninnya memang nggak gampang. Tapi ya, tetapi dengan apa yang kamu sharing kan sekarang, ini kan nyata. Dan itu baru prosesnya juga lama, Oma.
Bukan tahun 2 tahun, saya tuh move on itu tahun ketiga ya. Sama saya dapat pekerjaan yang lebih baik itu juga baru tahun kedua, nggak saat itu juga dapat gitu. Ya, Uma percaya itu. Yes. Kan Tuhan tahu porsinya. Iya sih. Nggak mungkin melebihi kekuatanmu lah. Amin. Iya. Oke. Kalau boleh, sampai di situ sharingnya selesai. Cukup masalah lama. Oke. Oke, next one ya. Yes. Next, Okay, siapa? Thank you ya, Ayo. Kevin. Thank you, Cin. Ayo, berikutnya. Sama-sama. Yang mau spontan mungkin. Ayo. Mana ya tadi yang udah gua japri ya? Nah, lo. Jawab ya. Ayo, silahkan. Nggak usah dimalu-malu. Japri yang dulu pedes nih. Ayo dong. Mana nih orangnya mukanya nggak nongol nih. Mana nih? Siapa, Dok? Andrew. Gimana engkau? Andrew, wajahmu kemana, Andrew? Belum nampak nih wajahnya. Di sini udah nampak belum? Belum. Hah? Belum, Andrew. Di sini senang, di sana senang. Oma nggak bisa lihat wajahmu. Nggak bisa nongol, kenapa ya? Aduh, ada penghalang deh. Kenapa tuh? Dibantu dong. Aduh, nggak mau nih. Kenapa tuh, Dok? Saya kurang paham, Coba. mungkin dari sana, dari Coba. laptop Andrew kali. Kameranya rusak ya? Iya. Udah Coba di deh. allow belum? Coba. Oke, udah ada pertanyaan. Tapi ntar kita pull dulu ntar ya. Nah, itu nongol tuh Andrew. Nah, kalau soal Bang tidak ada HP. Andrew. Oke, jadi malam ini saya akan mencoba buat sharing pengalaman saya. Mohon maaf teman-teman kalau mungkin sharing saya mungkin kadang saya merasa nggak masuk dalam tema panen malam ini. Tapi di sini saya cuma mau coba men-sharing pengalaman saya. Ya, jadi pengalaman saya ini pengalaman di mana saya baru lulus dari kuliah. Ya, mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama, di mana saya lulus kuliah pasti memiliki impian, memiliki berbagai macam kegiatan yang ingin saya lakukan sebelum saya melanjutkan dunia saya di pekerjaan. Setiap manusia pasti memiliki keinginan. Ya, ini kebetulan keinginan saya setelah saya lulus kuliah melakukan beberapa kegiatan. Ini kegiatan khusus musik dan liburan dengan teman-teman saya. Tapi suatu ketika saya tidak bisa melakukan kegiatan tersebut, di mana ayah saya memiliki suatu rencana yang dimana tanpa berkonsultasi dulu kepada saya, ayah saya menyuruh saya langsung melakukan bekerja, di mana pekerjaan tersebut saya tidak tahu, perusahaannya juga saya tidak tahu, tapi perusahaan tersebut merupakan milik teman ayah saya, di mana tempat perusahaan tersebut yang di mana saya bekerja sekarang. Di satu sisi saya yakin bahwa keputusan orang tua itu pasti memiliki hal yang positif dan pasti tidak mungkin menjurumuskan yang tidak baik kepada anaknya. Dan di satu sisi saya juga paling pantang untuk melawan orang tua dan sebisa mungkin untuk mau kepada orang tua, walaupun terkadang mungkin saya nurut, tapi di
belakang itu saya juga pasti ngomel juga, tapi mungkin nggak depan orang tua saya, tapi di belakang gitu. Ya dengan berbagai macam pergumulan, saya juga mengikuti apa yang orang tua saya mau, dan akhirnya saya bekerjalah di sebuah perusahaan yang saya nggak tahu, dan saya juga waktu pertama kali masuk ke sana juga saya cuma mikir, kenapa sih gue mengiyakan, kenapa gue nggak menolak orang tua gue. Itu yang di pikiran saya di hari pertama saya kerja. Saya juga nggak berpikir panjang, saya juga mau ngelawan juga, tapi saya cuma mikir, kalau saya ngelawan pasti saya jadi anak durhaka, dan apabila saya melukai ayah saya juga pasti itu akan menjadi dosa saya gitu ke depannya. Dan akhirnya saya melakukan pekerjaan tersebut kurang lebih beberapa, mungkin ada 3 bulan. Saya juga akhirnya hubungan saya dengan ayah saya juga nggak gitu baik, dan ke mami saya juga sempat diem-dieman. Saya juga pulang kerja juga ya langsung masuk kamar dan mungkin pergi sama teman, tapi saya juga jarang cerita ke mami papi saya. Di satu sisi mungkin yang mau saya tekenin cuman setelah beberapa bulan akhirnya saya juga baru merasakan hal positif yang dari ayah saya kehendaki itu. Saya yakin bahwa keputusan itu tuh pasti positif, dan ternyata setelah beberapa bulan saya tuh merasa pekerjaan ini tuh saya bersyukur karena saya memiliki atasan saya yang sangat baik. Walaupun mungkin banyak teman-teman saya yang bilang kalau bos tuh begini, tapi di perusahaan saya tuh enggak. Saya memiliki bos yang ibaratnya seperti kakak saya sendiri. Kadang saya juga sharing sama bos saya, kadang saya juga suka nge-share kesulitan apa aja, Pak saya kesulitan ini, kesulitan itu. Jadi saya nggak menganggap bos saya itu seperti atasan saya, malah sebagai kerabat yang cukup dekat gitu. Terus saya juga mau bersyukur dari masalah yang saya lewati ini. Di balik saya pergumulan dengan orang tua saya memiliki teman-teman yang cukup mensupport saya dalam melewati masalah ini. Ya terutama dalam teman-teman saya mungkin yang ada di join panen malam ini. Lalu saya juga yang terakhir saya juga bersyukur bahwa nggak tahu ini benar atau enggak, tapi yang saya rasakan bahwa sebenarnya Roh Kudus tuh lagi bekerja lewat ayah saya. Walaupun mungkin awalnya saya sempat kesal sama ayah saya, tapi mungkin dengan seperti itu ternyata di balik itu Tuhan punya rencana lain yang baik buat kita. Dan intinya apa yang saya tekanin yaitu saya tidak boleh melawan orang tua saya, itu bahwa itu tuh benar, pasti orang tua itu mau yang terbaik untuk anaknya sendiri gitu. Mungkin saya nggak tahu yang saya malam ini berguna untuk teman-teman atau enggak, tapi itu sebenarnya sharing saya yang pengalaman saya yang cukup lumayan berkesan di tahun lalu. Itu aja sih, Oma. Iya, thank you Andrew, thank you semua, thank you Oma. Iya. Thank you Andrew. Andrew, Yeah. dengan sharing kamu, Oma melihat ada satu kata yang kamu ucapkan berulang kali, yaitu syukur. Ya, dalam situasi yang bagaimanapun. Walaupun mungkin syukurnya belakangan, nggak apa-apa. Itu satu proses. Nah, dan di sini kita melihat bersama bahwa janji Allah di Roma 8 ayat 28 itu nggak bohong.
katakanlah ayahmu pada saat itu mungkin di satu sisi nggak bijak lah ya, harusnya kan ngomong lah sama kamu, gitu kan? Ya, manusiawinya demikian ya. Tetapi Tuhan melihat betapa kamu taat, dan ketaatan itu diperhitungkan oleh Allah. Taat pada orang tuamu, maksud Oma. Yeah. Ya. Akhirnya Roma 8 ayat 28 itu hidup dan berlaku dalam hidup kamu. Walaupun di awalnya kamu sakit, kamu kecewa, tapi Tuhan mampu mengubah itu akhirnya menjadi berkat untuk kamu. Itu Roma 8 ayat 28. Karena apa? Karena kamu tanpa kamu sadari taat kepada orang tua. Itu kan salah satu hukum dari 10 hukum. Yeah. Ya kan? Salah nggak salah, dia tetap orang tuamu dan kamu taat. Itu sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Dan akhirnya kita melihat buah-buahnya sekarang. Dan Oma minta pada kamu juga agar perasaan-perasaan kamu yang tadi kamu katakan agak renggang dengan orang tuamu, itu cepat kamu pulihkan. Sehingga kamu pun melakukan pekerjaan-pekerjaan ini ke depannya, itu betul-betul kamu, ucapan syukur kamu itu sungguh-sungguh keluar dari hati kamu yang paling dalam. Dan kelihatan oleh teman-teman kamu. Kemudian, ada lagi bahwa kamu merasa tertolong oleh teman-teman. Itu sebenarnya, itu salah satu dampak dari kita berkomunitas. Komunitas dalam arti bergaul dengan teman-teman yang memang juga dalam Tuhan. Seperti itu. Jadi itu sekali lagi Ibu serukan pada kalian semua. Salah satu sarana pokok, jangan tinggalkan komunitas. Wajib hukumnya. Walaupun mungkin tidak bisa saat-saat tertentu tuh nggak bisa selalu konsisten ya kalian kumpul. Tapi kan kalian punya alat-alat canggih just to say hello. Hanya menanyakan bagaimana keadaan, situasi. Mungkin dia sedang sakit, mungkin dia sedang galau. Tawarkan dirimu untuk mendoakan dia. Itu salah satu sarana kan? Seperti itu. Jadi kalau tadi juga kamu katakan mungkin nggak cocok dengan tema pada malam hari ini. No, bukan nggak cocok. Kamu sudah jadi pelaku. Sama dengan Kevin. Seperti itu. Anak-anak, ini jatuh bangun loh, proses loh. Bukan berarti itu nanti seterusnya akan enak-enak santai gitu. No. Tadi sudah Uma katakan, bersama dengan Roh Kudus, justru kalian mengharapkan adanya satu tantangan. Lebih berat lagi, kemenangan lepas kemenangan yang Tuhan berikan kepada kamu. Walaupun mungkin harus melalui tangisan, melalui hati yang luka, yang remuk, tapi tetap kemenangan ada di pihakmu. Amin. Amin. Oke. Thank you and thank you. Sampai di sini. Mana? Ada kayaknya yang cewek Uma nggak dengar deh suaranya. Mana kami? Ayo. Para wanita. Mari. Come on. Alexandrina. Ayo, Pik. Ada sesuatu yang mau dibagi? Glenda mungkin ada senyum-senyum terus. Kalau bagi mungkin justru enggak sih Oma kalau buat sharing. Sebenarnya malah aku mungkin lebih butuh masukan gitu. Oke. Untuk ke belakangan ini kayak soalnya lagi merasa agak-agak sama ya seperti jauh gitu dari semuanya gitu. Mungkin karena kerjaan juga memang lagi agak sibuk, terus ada beberapa ya masalah juga di rumah gitu, jadinya kayak apa ya, pikirannya selalu penuh dengan apa yang harus dilakukan nanti gitu. Tapi untuk ingat sih untuk balik ke Tuhan, tapi kayak nggak inget di sini doang tapi nggak masuk ke sini.
kalau untuk sharing ya sharingnya lebih ke arah lagi mencoba untuk balik lagi ke rasa yang senangnya ikut Tuhan tuh gimana? Alexandrina ya. Oma boleh panggil kamu dengan panggilan apa nih? Vicky, Oma. Vicky? Ya, Vicky. Oh, oke. Vicky, it's very simple. Jangan kamu terpengaruh dengan pikiranmu. Tadi kamu sempat bilang cuma di sini tapi nggak di sini. Ya. But you're not doing anything. Kamu hanya berkutat dengan pikiranmu. Just do it. Ngobrol. Paksakan diri kamu itu. Dan katakan, saya mau ngobrol nih, saya mau ngomong nih, gue mau curhat nih. Gue tahu, gue udah gak tahan nih kalau begini. Dan gue gak mau jauh dari lo Tuhan. Tolong gue. Sebagai alat bantu. Kembali, Uma katakan, kita bangga loh sebagai orang Katolik. Kemudian di belakang Uma. Di rumah Uma. I need that. Tuhan gak butuh itu untuk ketemu dengan Uma. Tapi Uma sangat terbatas. Uma masih dalam tubuh ini. Terbatas. Uma butuh sarana yang Uma bisa lihat. Uma butuh sarana yang Uma bisa pegang. Dan kamu akan merasakan sendiri ada satu perubahan. Ini bukan teori. Yang kamu ucapkan tadi hanya teori doang. But you're not doing anything. Kakimu nggak melangkah. Ungkapkan semua itu kepada Tuhan. Dan katakan kepada Roh Kudus itu, mampukan saya, mampukan saya. Kamu akan melihat bahwa kamu berubah. Yang mengubah bukan orang lain. Yang Roh Kudus itu sendiri. Jadi kalau tadi yang dikatakan masukan, ya Uma katakan, kamu bukan berani melangkah, masih berkutat dengan pikiran, bukan dengan hati nggak kelihatan nak. Tapi kalau kamu betul-betul cari waktu, ngotot, adakan waktu, paksakan diri kamu untuk duduk diam. Uma sarankan bukan hening, bukan rosario, bukan. Kamu ucapkan apa yang kamu perlu ucapkan saat itu, dan kamu tahu Yesus dengar. Sebenarnya kan kalau kita hening aja ngomong di hati juga Tuhan dengar kan? Maksudnya benar-benar ngomong keluar. Yes. Kamu butuh itu. Secara psikis saja, Oma katakan secara psikis saja. Kalau kita datang kepada seorang psikolog atau psikiater, kita duduk aja ngobrol di situ 1 jam 2 jam, dia cuma dengerin doang, kita udah plong loh. Ya. Sedangkan penasehat ajaib kita itu Roh Kudus sendiri, Yesus sendiri, tapi perlu terucap, mention. Seperti itu. Jadi kita bukan bermain perasaan di sini. Karena Yesus itu hidup dan dia butuh itu untuk kamu ucapkan. Mau kamu ucapkannya apa kek? Dan tadi Oma kasih contoh deh, seperti itu. Ucapkan, jangan takut. Karena dia sahabatmu. Emang nggak pernah, maksudnya doa yang benar-benar langsung diomong itu kayaknya dalam hati aja jadinya doa. No, that's not enough. Karena dengan kamu mention, iblis juga dengar. Iblis perlu pengakuan darimu. Jadi dengan kamu ucapkan, tadi Uma katakan, sebetulnya ngomong sama Tuhan nggak perlu diucapin juga Tuhan tahu kok. Sebelum kita ngomong juga Tuhan tahu kok, betul? Tapi si penggoda ini loh, si penuduh ini loh, Wahyu 12 dikatakan begitu. Dia pendakwa loh.
siang malam. Nah, ini kita perlu perkatakan keluar, mention terus. Dan kamu butuh sarana, kembali Uma katakan demikian, perlu sarana, nyalakan lilin, ada salib, ada bunda yang bisa, ada gambar bunda kah, patung bunda kah, ada Yesus. Cukup dengan kamu buat tanda salib, kamu nyalakan lilin. So Lord, gue mau berperkara nih, seperti itu. Tuhan tunggu, nanti Tuhan bilang ini yang gue tunggu. Dia bertindak loh. Percaya. Itu janjinya. Amin. Amin. Kamu lihat hasilnya, kamu udah plong duluan. Dan kamu satu hal lagi, kamu bisa bilang sama si iblis itu. Kamu ada roh yang kudus dalam diri kamu. Kamu bisa perkatakan kepada dia, dengerin ya. Lo selama ini, lo kuasai pikiran gua. Sekarang no way. Pikiran gua ini gue serahkan ke Tuhan gua, bukan ke lu. Ucapkan. Nanti kamu lihat bahwa pola pandang kamu kepada entah itu pekerjaanmu, entah situasi di rumah, itu berbeda. Walaupun sebenarnya mungkin situasi di sana belum berbeda. Tapi persepsinya yang udah berubah. Yes. Oke, Vicky. Dan Oma harap nanti dalam pertemuan yang akan datang ada sesuatu yang baru yang bisa kamu sampaikan. Amin. Oke, apa lagi? Thank you. Ketemu lagi mungkin. Sama teman-teman juga, buat ingetin juga, ini kalau ada pertanyaan, udah boleh langsung ditulis aja di chat. Nanti bakalan tanyakan setelah ini. Ayo, ada lagi mau sharing mungkin? Atau mungkin kayak Vicky, butuh saran atau penguatan? Ayo, mungkin yang wanita-wanita. Itu kayak udah ada yang di chat deh, Dok. Bisa gitu. Atau mau langsung ke pertanyaan? Gimana, Oma? Mau ada yang atau? Sorry, Dok. Ini kan ada 3 pertanyaan Oma terima tuh. Berapa? 1, 2, 3, dan 4 ya. Apa itu? Ibu, Oma jawab dulu. Boleh, silakan. Kan ceritanya begini nih. Bukan ceritanya. Pertanyaan yang pertama begini. Diambil dari slide yang nomor 3. Dikatakan begini. Sebagai manusia yang memiliki akal budi dan kebebasan, jika kita tidak menolong sesama pada saat mereka mengalami kesulitan, apakah ini termasuk sebagai dosa? Apakah kita tidak boleh menolak permintaan tolong dari orang lain? Ini Oma nggak bisa kita jawab secara keseluruhannya. Ini case by case. Kenapa tadi Oma katakan bahwa kita harus mau membebaskan Roh Kudus itu menolong. Akhirnya hidup kita akan dibawa bimbingan Dia. Pola pikir kita pun diubah. Kita melakukan sesuatu bukan karena orang yang minta, tapi karena Roh Kudus yang suruh. Paham? Paham? Nanti dalam hidup kita akan sampai pada satu titik, you could say no without feeling guilty. Paham? No, without feeling guilty. Masa bisa? Iyalah. Bukan kita benci pada orangnya, bukan kita nggak mau nolong pada orangnya, bukan. Karena kita tahu Tuhan nggak izinkan itu terjadi. Bukan berarti Tuhan nggak mau nolong dia. Tuhan punya cara lain, bukan cara, dan mungkin bukan kita yang dipakai untuk menolong dia. Paham sampai di sini? Nanti kalau kita sudah masuk pada session yang selanjutnya, di mana kita menuju kedewasaan rohani, itu ada satu session yang disebut bimbingan Allah atau bimbingan Roh Kudus. Nanti kalian mengerti. Jadi pertanyaan ini sebetulnya
sudah Oma jawab sebenarnya. Tapi kan kalian perlu penjelasan. Sampai di sini bisa diterima dulu? Ya. Jadi dengan kata lain, nggak bisa suka-suka gue, mentang-mentang ini temen gue dan gue lihat dia emang butuh banget pertolongan, masa gue nggak menolong sih? Berarti gue dosa dong. Siapa yang bilang? Kalau memang itu Tuhan sudah suruh terus kamu tolak, itu dosa. Walaupun mungkin orang itu sebenarnya kamu benci, tapi Tuhan bilang tolong dia. Itu baru dosa. Jadi tujuan kita adalah sekarang menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati orang. Bisa diterima ini, kalimat ini? Ya? Iya. Karena tujuan akhir daripada hidupmu jangan lupa, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Whatever you do, wherever you are. Seperti sekarang ini, kalian sharing-sharing untuk apa sih? Cari nama? Enggak dong, untuk menyenangkan hati Tuhan. Walaupun itu sebenarnya yang gue ceritain ini sebenarnya malu-maluin diri gue juga loh. Tapi Tuhan lihat kejujuranmu. Kan 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan justru orang yang jujur yang ditolong Tuhan gitu loh. Yang malu-malu, Tuhan bilang di Wahyu, nggak ada tempat di kerajaannya. So, take it or leave it. Jadi kalau di dalam kita berkomunitas, kita sudah harus siap untuk berbagi, sharing. Bukan ngekhotbah, nggak perlu. Tapi sharing aja. Nanti biarkan Roh Kudus itu sendiri yang akan menaruh pada setiap telinga yang mendengar. Roh Kudus tahu apa yang bisa kamu petik untuk menjadi buah di dalam kehidupanmu dari sharing teman-temanmu. Nah, kalau nggak dalam komunitas, mungkin nggak akan bisa bertumbuh seperti itu. Apalagi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak dalam Tuhan. Apa yang selama ini baik adanya karena kalian bergaul dengan anak-anak yang tidak dalam Tuhan, maka akan menjadi tidak baik. Kalau orang dunia bilang, lu bergaul sama maling, lama-lama lu jadi maling. Betul? Itu kata dunia. Oke. Jadi untuk yang kembali kepada pertanyaan tadi, case by case. Karena mau tidak mau, kau harus tanya kepada Tuhan dulu. Kalau Tuhan bilang lakukan, dia akan siapkan. Akan siapkan hati orang itu yang untuk ditolong, akan siapkan hatimu sendiri. Mungkin kamu tidak hanya sekedar menolong dengan ucapan, mungkin ada hal-hal tertentu yang kamu harus lakukan untuk menolong orang tersebut. Tapi mungkin saja Tuhan bilang, no, itu bukan bagianmu. Yang kamu harus lakukan untuk dia, doain, injilin, bawa dia ke Tuhan. Mungkin aja yang dia butuh, yang saat itu dia minta bukan itu. Tapi kalau Tuhan suruhnya itu. Nah sekarang kan timbul pertanyaan. Gimana gue tahu maunya Tuhan? Nah, karena lu gak bergaul sama Tuhan, malah lu tahu. Kan begitu. Betul? Oma mulai ngomongnya rada-rada tajam ya. Karena udah makin malam. Jessica, kamu belum ada loh suaranya dari tadi. Cuma senyum-senyum nih. Oke, sekarang pertanyaan kedua boleh Ibu Oma lanjut ya. Dikatakan begini, diambil dari slide yang nomor 5. Itu katanya begini, ajaran Kristianitas menggambarkan bahwa setiap orang dapat berbahagia di dalam kasih Allah. Ya atau iya ini? Bahwa setiap orang dapat berbahagia di dalam kasih Allah. Benar Ya. atau benar? Benar. Ya, Oma, ya. Ya. Hidup udah ngantuk atau gimana sih? Kemudian dia nanya lagi nih, tapi apakah ini berarti tidak ada penderitaan di dalam kasih Allah? Ini ceritanya mau jadi santo, mau jadi santa nih dia. Karena di bawahnya dibilang, mengapa santo dan santa dan Yesus sendiri mengalami berbagai cobaan penderitaan?
Nah, kita lihat dong. Yang pertama kita katakan di dalam kasih Allah itu selalu ada kebahagiaan. Allah nggak pernah bikin kita susah. Yang bikin susah itu kalian sendiri. Kita sendiri yang bikin susah. Allah nggak pernah seperti itu. Allah Bapa nggak pernah. Tritunggal Maha Kudus yang kita sembah tidak pernah terbersit di otaknya untuk menjadikan kita menderita. No. Karena Yohanes 10 ayat 10 itu jelas banget dikatakan. Sampai Yesus itu yang ngomong supaya kita ini pada sadar. Yesus katakan, hey, kalau iblis tuh yang datang, maka pekerjaan iblis mulai dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang, sampai besok, sampai nanti, sampai Maranatha, sama. Apa yang dia lakukan? Dia berusaha untuk mencuri segala-galanya yang kau dapat dari Tuhan. Imanmu, hartamu, kasihmu, mungkin dirimu sendiri yang sudah ditebus. Dia akan berusaha bagaimanapun caranya untuk menjadi milik dia. Dia curi loh. Berarti dia menunggu saat yang terbaik. Enggak cukup sampai di situ. Udah dia curi, dia ngapain? Dia bunuh. Lihat betapa kejinya dia. Oke, kalau dia bunuh, mungkin bunuh secara fisikly. Tapi itu bukan tujuan utama daripada setan itu. Si pendakwah itu, si pencuri itu, si pembunuh itu, bukan. Tujuan akhirnya adalah membinasakan kamu. Karena apa? Karena kita milik Tuhan. Berarti kalau dia sampai yang dikatakan membinasakan. Oma masih di Yohanes 10 ayat 10a ya. Berarti kita lenyap dari hadapan Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Lenyap, binasa. Tapi hidup bersama dengan Lucifer. Tapi dari hadapan Bapa kita lenyap. Itu adalah tujuan pertama dan utama daripada iblis dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Lalu Oma bagaimana dong? Masa kita nggak bisa bikin apa-apa tuh kalau udah begitu? Oma nggak bisa lanjut dulu. Karena Oma masih pada session yang sekarang rooted. Berakar dulu. Belum ada tembak sini, tembak sana. Apa Oma yang mau ditembak? Ya panah-panah api dari si setan itulah. Kita belum sampai di situ, nak. Tapi Yohanes 10 ayat 10b mengatakan, Yesus bilang, tapi kalau aku yang datang, aku yang kau izinkan untuk masuk dalam kehidupanmu. Tuhan bilang apa? Berkat melimpah. Bukan penuh loh. Melimpah. Tapi kok kayaknya hidup gue susah aja ya. Kok kayak gini-gini aja ya Oma? Nah, itu ada proses. Perlu dipertanyakan, kenapa? Perlu ada kerendahan hati untuk membuka diri. Mungkin seperti sekarang dalam sharing ketahuan. Yang selama ini mungkin kamu tutup. Tapi melalui sharing dalam komunitas yang kudus ini, iblis tuh sebetulnya ditelanjangin. Kemudian kita-kita yang dengar, bukan hanya jadi sebagai pendengar, tapi sebagai pendoa. Agar temanmu yang sharing itu betul-betul hidup kembali di bawah bimbingan Roh Kudus. Bukan di bawah egonya dia. Bukan dia hidup selalu under pressure. Itu bukan janji Tuhan. Yohanes 10 ayat 10b. Itu Yesus loh yang ngomong. Tapi kalau aku yang datang. Maksudnya aku yang datang gimana? Ya kalau aku yang datang, kok izinkan dia hidup menjadi Tuhan dalam kehidupanmu. Dikit-dikit tanyanya ke Tuhan. Jangan dikit-dikit nanya ke otak.
Kenapa ya gue begini? Kenapa ya gue begitu? Nanti jawab sendiri. Sebetulnya bukan jawab sendiri, setan yang jawab. Dan kamu kira kamu yang jawab. No. Iblis itu jahat. Jangan berikan dia celah untuk ambil bagian dalam pola pikirmu itu. Paham sampai di sini? Ya? Paham. Lalu, apakah ini berarti tidak ada penderitaan di dalam kasih Allah? Seizin Tuhan, suka-suka Tuhan. Dan Tuhan bukan berarti menjadikan kita menderita dengan sia-sia. Itu mungkin merupakan satu permintaan dari Tuhan untuk menjadi silih. Akhirnya mungkin melalui penderitaan itu, yang saya yakin karena 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, tidak akan melebihi kekuatanmu. Jadi kalau sampai kalian menderita dalam, nggak tahu deh dalam masalah apa, terus kalian bilang, gue udah nggak sanggup lagi, dah gue mau mati aja. Udah mati dalam dosa apa mau mati dalam rahmat? Tinggal milih deh, ntar Oma yang doain. Oh my God. Enggak, bukan janji Tuhan loh itu. Seperti itu. Pernah nggak kalian dalam keadaan yang betul-betul bete banget, kemudian kalian serahkan bete itu kepada Tuhan? Gimana caranya, Oma? Tadi Oma kasih contoh Vicky. Seperti itu. Serahkan bulat-bulat sama dia. Jangan diserahkan ujungnya doang, ujungnya sebelah sininya kamu pegang, kamu tarik lagi. Enggak. Kalau sekali itu buntelan udah ditaruh di kaki Tuhan, leave it. It's not yours. Jangan diam-diam tuh diambil lagi. Cuma derita lu. Betul nggak, Glenda? Kacau. Ini ketawa-ketawa kayaknya ngerasa atau ketawa-ketawa bagaimana nih? Ada benernya juga sih, Oma. Ada benernya sih itu. Ya, I love you. I love you, Oma. Yes. Ya, oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kan ini kalian kan baru awal, artinya baru mau belajar rooted. Nempel. Ya, Oma ganti tuh kata rooted. Oma katakan nempel, melekat, erat di pohon anggur itu. Kalian baru belajar ini ceritanya. Lalu pertanyaan yang ketiga dikatakan begini, diambil dari slide yang ke-6. Seringkali relasi kita dengan sesama menjadi rusak karena perasaan amarah, benci, kesal, dan perbedaan pendapat yang berujung pada pertengkaran. Bagaimanakah caranya supaya kita dapat mengendalikan diri dari perasaan-perasaan di atas agar tidak merusak relasi? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak berdasarkan pengalaman? Ayo. Karena ini dikatakan, ya gara-gara beda pendapat, katanya relasi bisa rusak, akhirnya gue jadi bisa marah, malah gue bisa benci dia gitu loh. Dan ujung-ujungnya bertengkar. Ada yang ngalamin nggak seperti ini? Lalu sekarang Oma yang bertanya, bagaimana kamu mengatasinya? Sehingga nggak ada rasa berujung-ujung bertengkar. Tengkar sama beda pendapat beda loh. Kalian boleh beda pendapat. Tapi kalau sudah ada benci, ada amarah, itu udah iblis yang kalian suruh ikut campur tangan, bukan Tuhan. Kalian yang membuka celah sendiri. Lalu bagaimana ngatasinya? Kembali Oma katakan sebagai dasarnya adalah bagaimana relasimu dengan Yesus.
Lalu dengan Roh yang kudus itu, jangan dikungkung aja, jangan dikekep dalam hatimu. Izinkan dia untuk bekerja melalui dirimu itu. Kerja apa sih Oma, orang lagi tengkar gitu loh, gue benci banget lihat tuh orang lagi. Gara-gara cuman beda pendapat kecil-kecilan sampai bisa tengkar ujung-ujungnya, sampai gue nggak mau lagi ngeliat tuh orang lagi. Kan sebetulnya iblis yang nyuruh begitu. Tuhan nggak suruh begitu loh. Kalau Tuhan bilang, apa yang kamu alami, hadapi, perjuanganmu bukanlah si A, bukanlah si B yang terdiri dari darah dan daging. Itu manusia, sesamanya kita anak Tuhan. Tapi yang kamu hadapi adalah makhluk yang nggak kelihatan itu loh. Siapa namanya? Halo? Iblis. Nah, yang jawab cuma satu. Iblis. Yes, yang lain mana? Iblis. Si jahat, Lebih spesifik, dia punya nama nggak? Lucifer. Ya, sadar nggak sih kalian itu? Nah, kalau kalian menyadari siapa sebetulnya musuhmu sehingga kamu bisa bertengkar, caranya kan beda kamu ngadepinnya. Yang kamu hadepin bukan si A, si B, si C. Yang kamu hadepin itu bukan teman-teman kamu. Tapi si iblis itu tadi, si Lucifer itu tadi. So, berarti kita akan masuk dalam peperangan rohani. Nah, ini bukan session ini. Nanti, kalau kalian sudah betul-betul di bawah bimbingan Roh Kudus, tinggal ngomong, go, in the name of Jesus. Mungkin teman kamu jadi gelepar-gelepar tuh. Itu bukan percuma kalau Tuhan bilang kalau Roh Kudus itu turun atasmu maka kuasaku ada padamu. Pernah pakai nggak kuasanya Tuhan? Atau yang kita pakai selama ini kuasa kita sendiri yang akhirnya kita jadi bete, bahkan under pressure, bahkan bisa-bisa benci diri sendiri. Kenapa ya gue lahir? Jadi Oma berharap dengan awal daripada pertemuan ini, kemudian apa yang kalian sudah dapatkan, kemudian selanjutnya Oma akan menuju kepada bagaimana kalian betul-betul menuju kepada kedewasaan hidup kalian sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Oma minta kalian stay dalam komunitas, setia dalam komunitas. Kita saling mendoakan. Semua ada jalan keluarnya kok. Indah banget kalau ikut Tuhan. Amin. Oke. Cuma ada satu pertanyaan Apa tuh? yang di grup chat. Ini mungkin boleh dijawab secara singkat kali ya, Ma ya. Apa Awalnya tuh? udah cukup. Enggak. Tadi ada pertanyaan dari Priska. Apakah Roh Kudus bisa hadir di tengah-tengah kita di saat kita sedang merasa sedih? Konteksnya di sini karena belum bisa move on dari mantan kita misalkan. Jadi intinya apakah Roh Kudus bisa hadir di tengah kita di saat kita merasa sedih? Oma balik nanya ya. Emang Roh Kudusnya keluar masuk? Halo? Kok nanyanya bisa hadir? Keluar masuk? Hari ini dia keluar, jalan-jalan dulu. Ntar dia masuk lagi ke dalam diri kamu. Begitukah? Kecuali kalau kamu yang usir. Don't ever make him berduka. Itu pun dia tidak tinggalkan, tapi dia diam. Sampai satu saat kalian mengizinkan lagi dia untuk bekerja. Jadi kalau pertanyaan itu, Oma anggap pertanyaan yang belum mengerti bahwa janji Yesus itu ya dan amin. Bahwa yang dia kirimkan adalah rohnya sendiri, dan itu tetap menetap di dalam tubuhmu yang fana ini. Tubuhmu yang fana. Bukan di sekelilingmu begini, bukan.
bukan gentayangan di keluarmu. No. Ini harus dipahami dulu. Dia tetap dalam tubuhmu. Nggak perlu diundang. Yang kamu sudah memperolehnya. Yang perlu adalah mungkin selama ini kamu tidak mengizinkan dia untuk bekerja. Tidak mengizinkan dia untuk menghiburmu. Tidak mengizinkan dia untuk menolongmu. Berarti kita harus minta ampun. Seperti itu. Jadi tadi pertanyaannya, Dok, gimana? Jadi tadi kan pertanyaannya cuma satu ini sih, belum ada lagi. Jadi bisa hadir apa enggak? Itu kan tadi pertanyaannya tuh sebenarnya. Ya, jadi berarti Oma tadi nanya balik. Itu perlu perlu dijawab dulu. Kenapa mesti kita berpikir bahwa dia bisa hadir enggak sih kalau gue lagi dalam keadaan sedih, atau lagi gue suka-suka aja, gue lagi fine-fine aja, terus dia hadir. Giliran gue lagi susah aja, gue bete aja, dia kagak ada. Kalau boleh Oma katakan, nah, roh yang kudus begitu mah jangan diikutin, tinggalin aja. Cari aja roh yang lain. Betul? Jadi intinya izinkan ya. Masalah kita izinkan atau nggak izinkan, bukan hadir apa nggak hadir ya. Yes. He is in you. Bukan gentayangan begini di sekeliling kalian. No. Yang gentayangan sekeliling ini adalah iblis. Gitu. Oke. Ada sukacita? Ada Oma. Ada dong. Ada. Amin. Kalau nggak ada sukacita, ya berarti Roh Kudusnya juga lagi sedih. No, jangan buat dia sedih. Sedihnya Roh Kudus itu karena sedihnya Roh Kudus, making him grieve pada saat kalian tidak percaya bahwa dia ada. Sampai Yesus harus mengatakan, kalau engkau menolak anak manusia, engkau mendeny the Son of God, masih ada ampun. Tapi begitu kalian menolak Roh yang kudus, itu firman Tuhan, enggak ada ampun. Tapi ini berlaku sebenarnya bagi orang-orang yang sudah mengerti siapa Roh yang kudus itu. Kan kita sekarang masih dalam suatu proses di mana kita ingin betul-betul menempel, rooted. Betul? Jadi nggak apa-apa kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu tadi. Oke? Jadi yang nanya. Ada satu. Iya. Nanya tadi minta ampun ya. Ya, ini pertanyaan terakhir, Oma. Ini baru aja nih. Nah, apa tuh? Kuasa Roh Allah bekerja sama setiap orang kan berbeda-beda untuk bisa naik level terus menerus kan butuh proses. Gimana supaya kita bisa semakin terpacu untuk mencari hadirat Allah dengan sungguh-sungguh dan tanpa henti. Tadi 4 sarana pokok utama udah paham belum? Doa, firman, pelayanan, komunitas. Kan kalian juga udah dapat kan dari pembicara-pembicara sebelumnya? Itu dulu. Apakah itu berlaku nggak dalam hidupmu? Kalian lakukan nggak itu? Itu dulu harus dijawab. Kalau itu masih up and down, itu harus konsisten. Berarti roda kalian itu, jari-jarinya itu enggak nempel erat. Maka roda kalian tetap jalan, kehidupan rohani kalian tetap jalan, tetapi tidak maksimal. Seperti roda yang kehilangan jari-jari. Sepeda kalau kehilangan jari-jari kan kalian tahu dong jalannya kayak apa. Nah, begitulah kehidupan rohani kita. Jadi Oma nggak bisa membawa kalian lebih dari itu.
kalau 4 jari-jari ini tidak hidup secara konsisten dalam hidupmu. Maka Oma minta di dalam the whole, ini kan kita masuk minggu suci ya, betul? Ada yang puasa nggak sih kalian? Halo? Ada, puasa ada. Banyak kan pantang Oma. Nggak kuat. Oke. Tapi sebenarnya umur-umur kalian itu mau puasa kali. Kalau Oma boleh nih pantang. Oma aja puasa, gimana sih? Puasa jangan Saya paling Rabu-Abu sama Jumat Agung aja. Aja gitu ya. Coba dalam minggu suci ini. Puasa kalian hanya satu permintaannya untuk apa? Untuk lebih membuktikan bahwa engkau mengasihi Yesusmu. Ada harga yang harus kalian bayar, pasti. Butuh waktu, butuh tempat khusus, jangan nyambi. Bukan berarti kalau nyambi nggak boleh doa, bukan. Tapi Oma menuju kepada untuk membangun relasi itu. Harus semua spesial. Karena apa? Dia raja di atas segala raja loh. Jangan kalian hanya dandan manis, beri waktu, tampang cakep hanya depan pacar. Enggak. Tapi untuk raja di atas segala raja ini bagaimana? Ada kalian prioritaskan dia, jadikan dia Tuhan dalam hidupmu? Kan itu pertanyaan jadinya. Jadi Oma nggak berani untuk bawa lebih lagi. Bagaimana caranya? Yang 4 ini aja jalanin dulu. Bisa diterima, Dok? Kalau nggak bisa dijalani, nggak apa-apa. Itu proses. Makanya kalian tetap stay. Be loyal di dalam komunitas. Seperti itu. Ya, jangan abis ini terus udah dengerin Oma begini, terus kalian minggu depan, tanggal 20 kagak nongol lagi. Jangan. Oke? Ivan Sukamto. Iya. Itu terakhir ya. Ya. Selesai. Ada pertanyaan terakhir, Oma. Satu lagi ya. Ini terakhir banget. Terakhir. Oh, boleh. Jadi intinya ini ada gimana caranya kita membedakan problem yang menggunakan gimana ya? Ini juga nih. Gimana cara membedakan problem yang menggunakan logika atau iman. Jadi kalau misalkan ada masalah gitu, gimana kita bisa nge-handle-nya pakai logika atau iman? Gimana ngebedainnya, Oma? Gitu. Kasarnya sih gitu ya. Mungkin maksudnya apakah kita harus hadapin dengan iman atau dengan logika? Mungkin kayak gitu ya. Benar nggak, Iwan? Ini yang nanya Iwan ya? Iwan, iya. Coba kalau Iwannya yang ngomong, bahasanya Iwan coba. Gimana tuh? Nggak apa-apa, Wan, nggak apa-apa. Soalnya kalau orang yang ketiga yang ngomong kan kadang-kadang kan udah berubah. Unmute Coba Iwan dulu. Bisa kamu kasih contoh juga boleh. Kasih contoh, kamu menghadapi sesuatu bagaimana, nah terus sehingga timbullah pertanyaan ini gitu loh. Gimana? Nggak kedengaran suaranya, Dok. Ya, ini belum, dia udah. Ayo, Wan. Silakan. Ayo, Wan. Halo. Come on, Iwan. Dia udah nggak aneh. Halo? Oh. Halo? 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 Ya. Nggak masuk. Oh ya, oke. Jadi intinya gimana sih ngebedain iman dan logika gitu. Logika dan iman dalam kehidupan Oma. Karena saya itu sering banget sih semua itu dikaitin dengan logika. Ya, intinya sih itu sih. Nah, contoh, coba Iwan kasih contoh case-nya, kasih contoh apa lah yang konkret.
Contohnya ya, Mm-mm. mungkin di situasi yang kayak gini sih, Oma. Kan saya ini kan sering banget ya, flu. Mhm. Flu itu udah jadi penyakit bawaan gitu. Sampai akhirnya itu kemarin sempat jadinya kebawa pikiran aja gitu terus. Dan juga kan sempat flu beberapa hari. Ya jadi seolah-olah dengan virus ini kan kita kepikirannya amit-amit ya bakal saya udah kena nih gitu. Terus di sisi lain pengujiannya kan waktu itu kan masih susah ya. Itu pengujiannya gimana gitu. Kita ke bawah aja pikiran ini gimana sih kalau kondisi begini gitu. Oke. Ya itu contohnya sih Oma. Ya. Iwan, ada kalimat pertama yang kamu ucapkan. Coba kamu ulang kembali. Tadi kalimat pertama intinya bagaimana? No, not inti. Ucapannya apa tadi? Ulangi. Kan begini anak-anak dengar Oma ya. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kamu itu roh. Itu diperhitungkan oleh Tuhan. Juga dicatat nama setan. Kan dia pendakwa. Wahyu 12 baca ayat 11. Dia mendakwa kita siang dan hari. Kemudian Amsal 18 ayat 21. Apa yang kita gemakan dan ucapkan, kita harus makan buahnya. Kalau orang dunia bilang, lu ngomong lu negatif mulu, lu makan deh tuh yang negatif-negatif. Lu ngomong yang positif-positif, lu makan yang positif-positif. Itu orang dunia ngomongnya begitu. Makanya tadi Oma tekankan, tadi Oma minta, Iwan mungkin nggak nyadar ucapannya. Kita kadang-kadang ngomong nggak nyadar. Tapi untuk setan, itu sadar atau nggak sadar, dia meteraikan. Kan setan licik. Kan dia curi. Sampai. Jadi kalau tadi Iwan tadi sadar nggak kamu tadi bilang gini, saya ini pilek kayaknya udah bawaan, betul? Betul nggak tadi ucapan Iwan itu? Iya betul. So itu harus dicabut. Setan demen banget dengernya kamu ngomong begitu. Berarti itu sudah menjadi milikmu. Sama dengan Yesus mengatakan, Yesus bilang, imanmu menyelamatkan kamu, bukan? Apa yang kamu percaya itu menyelamatkan kamu. Setan juga pakai sistem yang sama. Apa yang kamu ucapkan itu menjadi milikmu. Sederhana, tapi dampaknya gede. Akhirnya tidak hanya sampai di situ. Kita lihat nih contohnya Iwan. Tidak hanya sekedar sampai di situ, sampai Iwan saja sampai hari ini pun dia hidup dalam kekhawatiran, kecemasan yang tinggi. Betul? Inilah pekerjaan setan. So Iwan, yang Oma minta sekarang, kamu cabut perkataan-perkataan itu. Itu bukan milikmu. Itu bukan milik Yesus. Caranya bagaimana? Ada caranya. Oma minta kamu kalau bisa nanti, Dok, kamu kasih nomor telepon Oma sama dia. Ya, mungkin Oma butuh private dah gitu. Ya, boleh ya, anak-anak yang lain? Ya. Jadi nanti entah lewat. Makasih Oma. Ya, Oma nggak mau kamu tenggelam di situ. No. Bukan, itu bukan hidupmu. Dan Tuhan nggak pernah janjikan yang seperti itu. Ya Iwan? Iya, oke Oma. Oke. Makasih banyak Oma. Yes, saya senang. Lihat anak-anak, kalau kalian loyal dalam komunitas, kalian pasti akan saling menguatkan. Oke? Sekarang kita babai apa enggak nih? Saya doa dulu kali ya.
Tapi kali ini Oma minta doanya semua tutup mata, jangan ngintip. Biar Oma yang ngintip. Oma mau lihat kalian semua doa. Oke? Dan doanya spontan. Kemudian nanti ditutup oleh Dodo. Ya, Dok? Ditutup apa, Oma? Terima kasih dong. Kita udah doa, udah kumpul. Tapi yang lain-lain ucapkan syukur. Ucapkan syukur apa yang boleh kita alami sekarang. Secara spontan aja. Tuhan, terima kasih banget loh. Lu hadir tadi di Tuhan. Udah, titik. Gue demen banget nih Tuhan. Gue punya komunitas kayak gini. Udah, titik. Amin. Nanti kalau udah semua, Dok, kamu tutup. Tutupnya bagaimana? Mau salam Maria kayak 3 kali? Mau kemuliaan kayak? Oke? Jangan di-mute lagi ya. Jangan apa? Jangan di-mute. Kok gitu? Oh, jangan di-mute. Ini di-mute. Ya enggak lah, jangan di-mute. Maksudnya jadi kayak dari teman-teman banyak yang saut-sautan gitu kan ya, Oma ya? Iyalah. Dari kita semua pelang denger. Nggak usah panjang-panjang. Yang Oma minta bukan doa syafaat ya. Bukan. Tapi ucapan syukur. Oke, Dok. Siap. Yuk, Ya. teman-teman. Boleh jangan di-mute. Kecuali yang... Ya. Ayo, silakan. Dipencet dulu. Pencet. Siapkan. Jangan kabur dulu ya, guys. Kita mau doa bareng. Iya, terus doa bareng, mau foto bareng juga, jangan lupa. Iya. Ada request dari bos. Tutup mata semuanya. Oma yang ngintip. Merem, matanya merem. Nggak usah lihat kamera. Mulutnya ngomong. Iwan ngomong, Wan. Ucap syukur. Iya Oma. Oke. Sekarang bukan ya Oma, ya Tuhan bilang. Ya Tuhan. Ya Tuhan, gue terima kasih banget Tuhan. Udah titik. Oke, iya Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih. Kau telah kami. Amin. Go. Next. Tuhan, terima kasih buat teman-teman yang telah hadir di komunitas ini. Amin. 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 Next. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang kau berikan kepada kami malam hari ini. Amin. Amin. George, jangan melotot aja, ngomong. George Andreas, come on. Terima kasih ya Tuhan atas waktu malam hari ini kau hadirkan nomor itu kami dan terima kasih ya teman-teman yang boleh melakukan sharingkan pengalaman yang pada malam ini. Amin. Next. Come on, kalian banyak loh. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau nggak berhenti-berhentinya mengasihi kami. Amin. Amin. Thank you, Lord. Syukur kepadamu ya Tuhan atas kesempatan pada malam ini. Amin. Amin. Thank you, God. Oke, 2 lagi. Ayo, 2 lagi. Tuhan, terima kasih untuk waktu dan sarana yang Kau berikan. Kami kembali mengenal Engkau. Kami yang sempat jauh dari Engkau. Mungkin kami tidak bisa ikut dalam perayaan Ekaristi dan Engkau secara langsung, memang Engkau dengan kesempatan kami untuk hadir salah-salah dalam pernikahan. Terima kasih. Thank you. Lagi. Terima kasih ya Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang telah Kau hadiahkan bagi setiap kami. Untuk Roh Kudus-Mu yang selalu menjadi teman, penghibur, dan penolong kami setiap harinya, yang membantu kami untuk semakin dekat kepadamu. Amin.
Amin. Tuh, itu kok. Ya. Selamat malam Allah Bapa, selamat malam Allah Putra, selamat malam Roh Kudus. Puji dan syukur kami letakkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami sebelumnya pada malam hari ini. Engkau telah membawa kami di sini, kami boleh lebih mengenal Engkau, terutama lebih mengenal Roh Kudus dalam hidup kami. Kami bersyukur atas segala sesuatunya itu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, agar kami boleh terus bisa lebih lagi mengandalkan Roh Kudus dalam hidup dan pelayanan kami. Bantu kami juga untuk sering berdoa kepada Roh Kudus. Mungkin kami sering kali melupakan Roh Kudus dalam doa-doa kami. Bantulah kami ya Tuhan. Kami ini sungguh lemah. Kami sungguh membutuhkan bantuan-Mu ya Tuhan. Tinggallah selalu dalam diri kami. Ajarkan kami selalu untuk boleh mengizinkan Roh Kudus-Mu untuk berkarya dalam hidup kami ini ya Tuhan. Sebentar kami juga mau berdoa untuk Bu Meti yang telah membawakan pengajaran pada malam hari ini. Berkatilah dia selalu jaga, kesehatannya selalu juga, agar terus bisa melayani bukan hanya kami, tapi setiap orang yang ia temui juga ya Tuhan. Kami mau juga menyerahkan kepada Engkau segala kesehatan kami, baik pribadi kami masing-masing maupun keluarga kami di tengah masalah wabah virus corona ini ya Tuhan. Kami juga mau mendoakan para pemimpin masyarakat, pemerintahan, juga orang-orang yang melayani orang-orang yang sakit, para dokter, para suster di rumah sakit, agar Engkau jaga mereka selalu ya Tuhan. Dan untuk mereka yang terjangkit virus ini, Engkau temani mereka, ingatkan mereka bahwa mereka tidaklah sendirian menghadapi ini, bahwa Engkau selalu beserta dengan mereka. Kepada mereka yang meninggal akan virus ini ya Tuhan, terimalah mereka dalam hadirat-Mu yang kudus. Dan berikanlah penghiburan pada orang-orang yang ditinggalkan juga ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, sebentar kami mau beraktivitas kembali. Mungkin ada yang beraktivitas, ada pula dari kami yang akan beristirahat pada malam hari ini. Nanti istirahat kami pada malam hari ini. Setiap dari kami agar kami bisa tidur dengan baik dan besok juga bisa bangun dengan tubuh yang lebih sehat lagi, dengan pikiran yang lebih jernih, dan juga iman yang lebih kuat untuk bisa mengandalkan Engkau terus dalam hidup kami. Doa yang saat ini kami utarakan dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Allah, doakanlah kami kalau anak-anak salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Terpujilah buat aku. Maria, Bunda Allah, Segala Allah, doa kami yang berdosa ini, sekarang waktu kami amin. Kemuliaan para Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ada Thomas Rasul, doakanlah kami. Doakanlah kami, doakanlah kami. Oke, bye-bye. Belum kabur, ayo yang belum semuanya ditampilkan. Thank you ya. Bye-bye ya. Thank you. Oma, tunggu Oma, foto. Foto dulu, Oma, foto. Jangan kapal. Bye. Ayo. Siapa foto? Begini aja. Ya, begini aja, Oma. Jarang-jarang. Ayo, jangan kabur dulu. Endo, dulu. Ayo. Nah, tanya dulu siapa foto ini? Ya, sudah lah ya. Tahu. Oma jadi bengong aja. Oke. Bengong, senyum-senyum. Ya. Hai. Peace. Aduh. Ya, sudah. Udah. Yay. Oke, thank you semua. Oh, sorry. Oke, ya. Thank you. Thank you semuanya. Thank you, bye-bye. Minggu depan ada Padi. Iya, Mama. Minggu depan ada Padi, guys. Ya, Ada Padi. Nah.
Yuk, mari semua. Selamat tidur. Selamat tidur. Bye.